Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Salahuddin dengan NIM 03210171. Saya seorang mahasiswa di Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi, Fakultas Sosial dan Ekonomi dari program Pendidikan Akuntansi. Di dalam video ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang perencanaan manajemen sumber daya manusia. Materi yang akan saya bahas adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengertian manajemen sumber daya manusia, kemudian manfaat perencanaan manajemen sumber daya manusia, kemudian proses perencanaan manajemen sumber daya manusia, kemudian tujuan manajemen sumber daya manusia, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pengertian perencanaan MSDM itu sendiri adalah suatu proses pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi. Ini mencakup semua aktivitas yang berkaitan dengan perekrutan, seleksi, pelatihan, pengembangan, penilaian kinerja, kompensasi, dan hubungan industrial. Sederhananya, MSDM adalah seni dan ilmu mengelola orang-orang dalam organisasi. Menurut Gary Dessler, MSDM adalah proses mendapatkan, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja yang efektif. Sedangkan menurut Kate Davis, MSDM adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Proses perencanaan SDM secara umum, yang pertama, analisis situasi. Memahami lingkungan bisnis, strategi perusahaan, dan kondisi internal perusahaan. Yang kedua, peramalan kebutuhan. Memprediksi jumlah dan jenis karyawan yang dibutuhkan di masa depan. Yang ketiga, analisis jabatan. Mendefinisikan tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi yang diperlukan untuk setiap jabatan. Yang keempat, perencanaan program. Mengembangkan program perekrutan, pelatihan, pengembangan, dan kompensasi. Yang kelima, implementasi dan evaluasi. Menerapkan rencana dan mengevaluasi efektivitasnya secara berkala. Manfaat perencanaan sumber daya manusia sendiri adalah strategis yang sangat penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Dengan perencanaan yang matang, perusahaan dapat mengoptimalkan potensi sumber daya manusianya dan mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Ada beberapa manfaat utama dari perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang kedua, menjamin ketersediaan talent. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, meningkatkan produktivitas. Yang kelima, mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dan yang keenam, memperkuat budaya perusahaan. Secara ringkas, perencanaan sumber daya manusia memberikan manfaat yang sangat luas, baik bagi perusahaan maupun karyawan. Dengan perencanaan yang matang, perusahaan dapat mencapai tujuan bisnisnya melalui pengelolaan sumber daya manusia yang efektif. Kemudian, meningkatkan kinerja perusahaan dengan karyawan yang termotivasi dan kompeten. Kemudian, memperkuat posisi kompetitif dengan memiliki sumber daya manusia yang unggul. Tujuan perencanaan sumber daya manusia yaitu untuk meningkatkan produktivitas dengan menempatkan orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat dan memberikan pelatihan yang memadai. Kemudian meningkatkan kualitas kerja melalui pengembangan kompetensi karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Kemudian menurunkan tingkat turnover dengan memberikan kepuasan kerja dan peluang pengembangan karir. Kemudian mempertahankan hubungan industrial yang harmonis melalui komunikasi yang baik dan penyelesaian konflik secara konstruktif. Kemudian mencapai tujuan organisasi dengan memastikan bahwa sumber daya manusia mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. Dari materi yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa perencanaan sumber daya manusia adalah investasi jangka panjang yang sangat penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Dengan perencanaan yang matang,
perusahaan dapat memastikan bahwa sumber daya manusianya menjadi aset yang berharga dan berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, dari materi yang saya sampaikan masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.